Pemirsa, aksi Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh Aji, mantan karyawannya, kembali membuat heboh media sosial. Didampingi Elmi Nurmala istrinya, Agus Salim tak henti merengek dan mengiba di media sosial agar Teh Novi datang menjenguk. Teh Novi, aku seorang sakit, lihatlah keadaan aku, tanya keadaan aku, cuma adanya di sosmed doang, kasih tunjangan buat aku, apa yang Teteh orang sosial, punya hati nurani, datang ke tempat aku, itu aja. Melalui video pendek itu, Agus Salim menyinggung soal itikat baik Teh Novi agar setidaknya bersedia kembali datang menemuinya. Selain hal itu, pihak Agus Salim juga menyinggung soal kesulitan biaya untuk melanjutkan pengobatan kedua matanya, sebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah tidak mengcover semua biaya pengobatannya. Kami sudah bertemu dengan BPJS, ya. Kamu katanya tidak tercover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar, dan ini adalah perjuangan kita mulai. Sehingga Agus Salim harus menanggung biaya sendiri jika hendak melanjutkan pengobatan kedua matanya. Ya, jadi tadi kita sudah ke kantor Humas dengan BPJS daripada Cipto. Dia menerangkan ada Perpres tahun 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14 poin L bahwa dikatakan korban kecelakaan atau korban penganiayaan, ya kan, yang dilakukan kriminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Agus Salim terduduk lesu di kursi roda. Ia terdiam mendengar penjelasan soal biaya pengobatan matanya sudah tidak lagi dijamin oleh negara. Sehingga ia mulai mengharapkan uang donasi yang masih disimpan oleh Novi. Sedangkan Novi yang ditemui bersama Gary, kuasa hukumnya, menanggapi permasalahan itu dengan penuh kehati-hatian. Klarifikasi sudah dijelaskan bahwa ya kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terketuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Itu aja. Inilah kondisi di rumah sakit, ya, saling dorong-dorongan. Tapi yang boleh buat daripada ngomong rumah sakit internasional dengan biaya-biaya yang ngedek Agus, kami jalani. Jadi kita jalani ya, walaupun antri segala macam jalani ya. Antri, ya kan, jalani. Dan kita di sini minta ketegasan dari Novi, karena uang Agus di tangan Novi yang sudah ditransfer. Tidak ada korban kejahatan yang artinya bahwa tegas-tegas saja ketemu dengan kita, duduk. Bahwa uang itu nggak bisa lagi digunakan sama Agus atau gimana, alasannya kasih tahu. Kita yang akan upayakan uang. Udah itu. Ngomong terang-terangan aja deh, jangan bilang baik-baik. Ya, jahat. Jelas di sini saya mau sampaikan yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus, ya. Itu uang gak semena-menain. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Mbak baik memang, tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uangan itu misalnya ke yayasan, Gus, bilang dari awal, nggak apa-apa. Dari awal bilang, Gus, uang ini biar Teteh Novi bawa ke yayasan ya, biar Teteh kontrol. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur, itu aja. Karena pertanggungjawaban saya bukan cuma dunia tapi akhirat juga. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Ya kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya kita orang awam, kompromiin. Gimana caranya nih Mas Agus? Kok bisa seperti ini? Mediasi bareng-bareng kita gitu. Jangan sampai ke media sosial karena kita bukan orang media sosial. Itu kekecewaan Agus. Pada kesempatan ini, Novi mengaku sudah mengetahui adanya pelaporan yang dibuat oleh Agus Salim terhadap dirinya atas dugaan pencemaran nama baik. Dan Novi menanggapinya dengan tenang serta siap menghadapi segala bentuk proses hukum jika ia sudah menerima surat panggilan yang resmi dari kepolisian.
Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas, gitu. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia taatakan peraturan dan undang-undang yang berlaku, itu aja. Pengamanan yang cukup mungkin akan dilanjutkan ke terlapor gitu kan. Selama ini sih belum ada panggilan dari pihak kepolisian juga ke Tenok. Pasti ditunggu apapun itu proses hukum yang memang berjalan akan ditunggu. Novi mengungkapkan rasa terkejutnya ketika disinggung soal hebohnya perseteruan Farhad Abbas, kuasa hukum Agus Salim dengan Denny Sumargo. Bahkan video Denny Sumargo melabrak Farhad Abbas di kediamannya untuk mengklarifikasi ujaran Farhad yang menantangnya di media sosial. Cermin rakyat. Jadi kalau kita bilang PKI dia pembela kaum lemah. Ya. Saya nggak kepikiran ngajak muka, itu memang betul. Saya udah jelasin berkali-kali. Kalau begitu saya pulang. Salaman dong, ya ini aja. Tidak perlu salam. Saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan bro. Tapi kalau gue ditantang, Shirin Apache. Wah itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FA ya. Jadi itu nggak ada sangkut pautnya sama aku sih. Karena Bang Denny Sumargo benar-benar netral sih. Sementara itu, pembawa acara sekaligus aktor Hamish Daud ditemani Sandi Arifin, kuasa hukumnya, mendatangi di Treskrimum Polda Metro Jaya kemarin siang. Ketika dimintai keterangan, Hamish Daud bungkam dan berjalan cepat menuju mobilnya. Sedangkan Sandi Arifin yang semula hanya diam, akhirnya mengungkapkan jika kedatangannya kali ini untuk berkonsultasi soal niatnya membuat laporan. Kami ada agenda apa nih? Laporan atau pemeriksaan nih Bang? Ini ada apa kesini? Mas Ari. Bang. Masih konsul, kita masih konsul. Bang terkait kasus apa Bang? Masih konsul. Bang terkait Masih konsul. konsul soal apa Bang? Konsul soal apa? Konsul terkait apa Bang? Penipuan atau apa Bang? Ya Bang, dikit aja Bang. Sandi Arifin tak merinci siapa pihak yang akan dilaporkan. Namun ketika didesak, akhirnya Sandi mengatakan jika laporan yang akan didaftarkan kliennya berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Jadi kita mencemarkan nama baik, ada kerugian lain. Belum, masih konsul. Mau melaporkan. Belum, masih lidik, masih. Kita dari kalangan mana Bang? Wajarin. Bang, dari kalangan mana Bang? Dugaannya apa Bang? Dugaan kasus yang akan dilaporkan?